Ada perasaan tertarik dan senang ketika melihat berita itu. Tapi ternyata lokasinya nun jauh di sana, di sebuah desa di Rumania. Namanya Desa Biertan, salah satu desa Sakson yang masuk dalam daftar UNESCO. Menurut beberapa informasi, di desa tersebut hanya ada satu kasus perceraian yang terjadi selama 300 tahun. Lalu menjadi kontra ketika kita disajikan banyaknya pemberitaan kasus perceraian yang terus meningkat di negeri kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kasus perceraian terus meningkat setiap tahunnya? Sebagai keluarga, pasti semua menginginkan keluarganya sakinah, mawadah, dan warohmah. Atau bahasa kerennya happily ever after. Atau till death do us apart. Tapi kadang mimpi tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. Banyak hal yang terjadi yang mengharuskan pasangan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Lalu pertanyaannya adalah, apakah betul keputusan yang diambil para pasangan tersebut untuk bercerai merupakan solusi dari berbagai permasalahan yang ada? Atau justru menambah masalah baru? Sebagai pasangan yang sudah berkeluarga, perceraian sudah seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga, betapapun rumitnya. Karena banyak sekali dampak perceraian yang akan muncul ke permukaan dan kemungkinan tidak dikehendaki oleh semua pihak. Jika pasangan sudah memiliki anak, hal pertama yang harus menjadi pertimbangan adalah dampak perceraian pada anak-anak. Perceraian dapat membuat anak terjerumus dalam konflik yang terjadi antara kedua orang tuanya, yang pada akhirnya mengakibatkan kondisi psikologis anak terganggu. Meskipun anak-anak korban perceraian terlihat normal seperti anak-anak lainnya, namun terkadang anak-anak ini menyimpan perasaan khawatir, cemas, marah, benci, dendam, dan bahkan depresi. Jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini, maka dapat mengganggu perkembangan anak. Anak menjadi sulit mengembangkan potensi dirinya dan pada akhirnya berdampak negatif pada masa depan anak. Kemudian yang kedua adalah dampak psikologis. Perceraian dapat mengakibatkan banyak perubahan dalam hidup. Baik istri maupun suami dapat merasakan dampak psikologis yang sama, yaitu muncul perasaan marah, cemas, depresi, atau bahkan cemburu meskipun sudah bukan lagi pasangan. Yang ketiga adalah dampak status sosial. Perubahan status sosial seseorang yang telah bercerai menjadi duda atau janda dapat membatasi ruang gerak dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sebagian masyarakat masih memberikan label buruk tanpa berusaha memahami latar belakang yang terjadi. Bahkan seringkali status ini dikaitkan dengan hancurnya rumah tangga orang lain. Tidak sedikit pasangan yang bercerai terpaksa menarik diri dari pergaulan. Yang keempat adalah dampak bagi keluarga besar. Dalam struktur masyarakat Indonesia yang sangat mengutamakan harmoni dan kekerabatan, dampak perceraian tidak hanya menyangkut pasangan saja, namun juga bagi keluarga besar. Ada baiknya mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan keluarga besar agar kelak ketika sudah bercerai, hubungan dengan mereka tidak terganggu. Dampak kelima adalah harta kekayaan. Apabila terjadi perceraian, maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini atau harta bersama. Semoga masalah harta tidak menambah persoalan baru ya. Demikian tadi beberapa dampak yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk bercerai. Semoga keputusan apapun yang diambil sudah dipikirkan secara matang dan tidak menambah persoalan baru. Kita semua berdoa semoga keluarga Indonesia selalu rukun dan bahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.